Yesus memang tidak pernah mengatakan secara eksplisit persis, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Tidak pernah mengatakan kalimat tersebut. Tapi bukan berarti dia tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa ungkapan yang Tuhan Yesus nyatakan, yang mengklaim, menyatakan secara verbal bahwa dia adalah Allah. Dia pernah berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Before Abraham was, I am." Kemudian dia mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Itu adalah klaim-klaim yang eksplisit yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dan orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu tahu persis apa yang dia maksud. Dan ini yang membuat orang-orang yang mendengarnya itu kesal, marah, mengatakan dia menghujat Allah dan bahkan ingin membunuh dia. Karena apa? Karena Yesus mengklaim dirinya adalah Allah. Bukan hanya dengan perkataan, Yesus juga menunjukkan bahwa dia adalah Allah lewat perbuatan-perbuatan, tindakan yang dia lakukan di depan publik. Tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Misalnya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, memberi makan ribuan orang, dan juga mengampuni dosa di depan publik. Ini adalah bukti bahwa Yesus mengklaim dirinya adalah Allah yang layak disembah. Jadi tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah minta disembah, Yesus tidak pernah bilang dia adalah Allah, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Tuhannya orang Kristen adalah satu, Allah yang Esa. Inilah yang diperintahkan Allah untuk orang Israel hafalkan, percayai, dan juga ajarkan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi Tuhan yang Esa itu, yang satu itu, dia adalah Tuhan dengan satu hakikat dan tiga pribadi. Ada tiga pribadi di dalam Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus. Tiga pribadi ini selalu eksis bersama-sama, tidak pernah tidak eksis, tidak pernah tidak hadir, tidak pernah gantian hadir, tidak pernah bagi tugas hadir, tidak pernah giliran hadir. Selalu bersama-sama, semuanya dari kekal sampai kekal. Dan sebagai pribadi, masing-masing mempunyai kehendak, tentu saja tidak berlawanan satu sama lain, punya pikiran, punya perasaan, sehingga bisa berelasi, bisa disukacitakan, bisa didukacitakan. Allah kita satu hakikat, satu natur, tapi tiga pribadi. Tiga pribadi ini meskipun tidak bercampur satu sama lain, tetapi juga tidak terpisah-pisah satu sama lain, tapi tergabung menjadi satu di dalam komunitas ataupun di dalam kesatuan kealahan. Allah yang satu natur dan tiga pribadi ini adalah satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu karena Allah yang seperti ini adalah Allah yang komplit di dalam dirinya sendiri atau di dalam komunitas kealahan itu. Allah adalah komunitas, Allah komplit, Allah tidak membutuhkan siapapun atau apapun di luar diri mereka untuk memenuhi, melengkapkan mereka. Allah tidak menciptakan manusia karena Allah kesepian, butuh teman, butuh berelasi. Allah tidak butuh dihibur oleh manusia, tidak butuh ditemani, tidak butuh dikasihi. Karena Allah pada dalam dirinya sendiri sudah komplit, sudah full. Di dalam komunitas pribadi-pribadi Allah, mereka saling berbagi di dalam ikatan kasih yang kekal dan kualitas kasih yang jauh lebih tinggi daripada kasih manusia. Lantas buat apa Allah menciptakan manusia? Justru karena di dalam komunitas pribadi Allah sudah sangat dipenuhi cinta kasih. Allah ingin membagikan itu kepada manusia sehingga manusia bisa berelasi dengan Allah dan menikmati juga kasih yang sama. Allah kita bukan Allah yang kurang, Allah yang butuh dilengkapi oleh ciptaan, tetapi Allah yang sudah komplit di dalam dirinya sendiri, di dalam satu natur dan tiga pribadi. Tuhan memberkati kita semua.